Ini melanjutkan khotbah minggu lalu tentang kristenisasi dengan teks Matius 28, 19 dan 20 ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapat kesempatan, kebebasan untuk mendengar, membaca, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Khususnya kami masih mempelajari amanat agung yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga. Dan Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaiannya maupun penerimaannya dimanapun. Tolong kami menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Dan tolong semua dalam mendengar dan menerima, khususnya mereka yang ada di rumah-rumah, tolong jaga ketenangan, apalagi saat ini Idul Fitri, mungkin banyak keributan. Tolong jaga ketenangan dan konsentrasi mereka. Berikan hati yang terbuka dan berikan konsentrasi yang baik, dan berikan terang cukupnya, biarlah semua bisa mendengar dan mengerti. Dan biarlah semua bisa bukan hanya mengerti, tetapi tunduk pada kebenaran firman dan menjadi pelaku, bahkan kalau boleh pemberita dari firman. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja. Kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan nyata untuk apapun. Juga listrik, sinyal HP dan sebagainya, peralatan yang kami pakai, jaga semuanya. Juga cuaca, Tuhan jaga. Jangan sampai ada gangguan apapun, baik dalam penyiaran maupun dalam penerimaan, sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini kristenisasi session yang kedua. Kita membaca lagi teks ini, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau pada session yang pertama saya boleh dikatakan belum membahas teks ini terlalu detail, hanya singgung sedikit-sedikit, tapi saya menekankan Kristus sebagai satu-satunya jalan. Memang kalau bukan dianya satu-satu jalan, maka tidak ada perlunya perintah untuk memberitakan Injil, ya. Nah, tapi hari ini saya betul-betul akan membahas teks ini, amanat agung Yesus ini, perintah untuk memberitakan Injil ini. Sekarang kita masuk pada poin C. Perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus ini jelas merupakan suatu perintah yang ditujukan kepada semua orang Kristen untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara, ada yang mengatakan, loh, nanti dulu kok bisa untuk semua orang, bagaimana? Waktu ini di sini siapa yang bersama dengan dia? Kan cuma para murid, tak mau tambah sedikit orang lagi mungkin. Jadi kenapa kok ditujukan kepada semua orang? Sekarang pikirkan ya. Kalau kita lihat ayat 19-nya, katakanlah ditujukan kepada para murid, ya, para rasul ya. Para rasul diperintahkan untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalaupun perintahnya Yesus berikan kepada para murid disuruh mengajar orang lain, menginjil terus mengajar orang lain itu semua perintah yang dia berikan. Berarti termasuk perintah memberitakan Injil, ya atau tidak? Jelas para rasul harus menginjili, lalu memerintahkan juga mereka untuk memberitakan Injil, sebagaimana Yesus memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi jelas bahwa perintah ini berlaku untuk semua orang Kristen, untuk memberitakan Injil kepada seadanya orang dalam jangkauan mereka.
orang yang belum mengenal Kristus. Sebetulnya perintah ini jelas mencakup kristenisasi ya. Karena menjadikan seseorang sebagai murid Kristus jelas mencakup tindakan mengkristenkan dia. Perlu diketahui saudara, istilah Kristen, betul-betul Kristen hurufiah ya, relatif sangat jarang digunakan dalam Alkitab kita. Istilah Kristen itu hanya muncul 3 kali dalam seluruh Alkitab. Yang pertama dalam Kisah Rasul 11 ayat 26b. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. NIV terjemahkan Christians atau orang-orang Kristen. Yang kedua dalam Kisah Rasul 26 ayat 28. Ini Agripa ngomong dengan Paulus ya. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Lalu yang ketiga dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebetulnya cuma dalam 3 ayat ini kata Kristen itu muncul. Tapi sudah dalam terjemahan LAI, kitab suci kita yang terjemahan baru 2 itu ya, istilah Kristen itu juga muncul dalam beberapa ayat lain. Tapi sebetulnya terjemahannya salah. Saya akan berikan ayat-ayatnya. Pertama poin A, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi dalam LAI ada kata Kristen ya. Tapi dalam terjemahan Inggris sebetulnya tidak ada. Saya berikan NIV di sini. And they were in Christ before I was. Mereka sudah ada dalam Kristus sebelum aku. Jadi tidak ada kata Kristen, yang ada kata Kristus sebetulnya. Kita lihat yang kedua adalah 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dan terusnya. Laki-laki keluar kata Kristen dalam terjemahan LAI, tapi laki-laki ini salah terjemahan. NIV, a believing wife, seorang istri yang percaya. Terjemahan literal atau hurufiahnya, a sister, a wife. Ya memang agak kaku sehingga tidak bisa diterjemahkan hurufiah ya. Kalau hurufiah seorang saudari, seorang istri. Tapi saya kira memang yang dimaksudkan seorang istri yang adalah seorang saudari. Tapi yang jelas kata Kristen itu sebetulnya tidak ada. Believing ya dalam NIV ya. Dan hurufiahnya a sister, saudari ya, memang saudari seiman itu orang Kristen. Tetapi kata Kristennya sebetulnya tidak ada. Lalu yang ketiga 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini Paulus bicara tentang dirinya sendiri ya. Dan di sini laki-laki LAI ada kata Kristen, tetapi dalam NIV a man in Christ, seorang laki-laki dalam Kristus. Yang ada kata Kristus atau Christ, bukan kata Kristen. Jadi 3 ayat ini dalam LAI saja ada kata Kristen, tetapi sebetulnya tidak ada. Sekarang saudara, mari kita soroti kembali yang betul-betul ada kata Kristen itu sekali lagi dalam Kisah Rasul 11 ayat 26b. Saya baca sekali lagi, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dalam terjemahan NIV, murid-murid disebut orang-orang Kristen pertama kalinya di Antiokhia. Saudara, Albert Barnes mengatakan demikian. Nama itu jelas diberikan karena mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi oleh siapa? Atau dengan pandangan apa nama itu diberikan? Tidak diketahui dengan pasti. Jadi siapa yang menamai pengikut Kristus itu dengan nama Kristen, itu tidak diketahui. Dan menamakan seperti itu dengan pandangan apa, dengan motivasi tujuan apa, tidak tahu juga. Apakah itu penghinaan, pengejaan pengikutnya Kristus begitu, atau itu sesuatu yang bagus, tidak tahu. Tapi pokoknya nama itu jelas diberikan karena mereka adalah pengikut-pengikut Kristus. Jadi di Antiokhia itulah pertama kalinya orang yang mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Dari Kisah Rasul 11 ayat 26b ini kita bisa tahu bahwa pertama saudara,
Istilah Kristen ini baru dipakai setelah Kristusnya naik ke surga. Kisah Rasul 11 itu jauh setelah Kristus naik ke surga. Naik ke surganya Kisah Rasul 1 kan ya. Dan karena itu jelas tidak mungkin Yesus sebelum dia naik ke surga memberikan perintah jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Mengapa saya perlu bahas ini? Karena sangat mungkin orang-orang bilang, kamu tuh mengkristenkan orang tuh mau jadi apa toh? Yesus tidak pernah ngomong jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Yang Yesus perintahkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi saudara, muridku berarti pengikutku. Dan pengikutku lalu disebut Kristen belakangan setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi tidak peduli, dia tidak pernah mengatakan jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Tetapi itu sebetulnya sama saja. Karena yang kedua saudara, murid-murid disebut sebagai orang-orang Kristen. Bentar. Calvin mengatakan demikian. Dan apakah menjadi seorang murid Kristus selain menjadi seorang Kristen? Jadi saudara, murid Kristus, pengikut Kristus, orang Kristen itu sebetulnya semuanya sama. Jadi kata-kata Yesus jadikanlah semua bangsa muridku tidak berbeda dengan jadikanlah semua bangsa Kristen atau jadikanlah semua bangsa orang Kristen. Jadi saudara, dengan demikian sebetulnya Kristus sendiri memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa orang Kristen. Atau dengan kata lain, Kristus sendiri yang memerintahkan untuk melakukan kristenisasi. Ini satu ayat. Sekarang ayat kedua, saya tidak bahas ayat yang ketiga. Ya, sekarang ayat kedua, Kisah 126 ayat 28 sampai 29. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Saudara, Agripa ini ngomong hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jelas dia tahu bahwa Paulus mau menjadikan dia Kristen. Dan dia kayaknya merasa beruntung, orang bodoh ini. Hampir-hampir saja kamu berhasil, untung kamu gak berhasil. Maksudnya seperti itu kira-kira ya. Dengan kata lain saudara, Paulus dalam anggapan dia jelas memang melakukan kristenisasi. Nanti mengatakan demikian. Itu kata-kata Agripa itu ya, merupakan suatu pengakuan bahwa Paulus berbicara untuk tujuan itu. Tujuan mengkristenkan dia. Dan saudara, hal yang perlu diperhatikan saudara, ayat 29-nya, naikkan di atas ayat 29-nya itu ya, Paulus menjawab apa terhadap kata-kata Agripa yang artinya Paulus mau mengkristenkan dia. Apakah Paulus mengatakan, enggak, siapa mau kristenkan kamu? Tidak ada saudara. Paulus berkata apa? Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, lambat atau cepat gitu ya, bukan hanya engkau, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku. Tentu menjadi sama seperti aku itu maksudnya menjadi sama seperti aku dalam hal percaya Kristus, murid Kristus, orang Kristen. Tapi dia berikan kecuali belenggu-belenggu ini. Dalam hal itu jangan jadi sama seperti aku. Kamu jadi orang Kristen tapi jangan yang dibelenggu seperti aku. Jadi hanya itu saja. Jadi saudara, dari jawaban Paulus, dia bukan saja tidak menyangkal sama sekali kata-kata Agripa, tapi bahkan membenarkannya dan lebih menekankannya lagi. Karena ia mengatakan bahwa dia berdoa supaya bukan hanya Agripa, tapi semua yang hadir pada saat itu menjadi orang Kristen. Wycliffe mengatakan demikian. Paulus menganggap serius komentar ringan Agripa dan menjawab dengan khidmat. Apakah segera atau lama-kelamaan, ia berharap bahwa semua orang yang mendengarnya bisa menjadi orang-orang Kristen seperti dia.
dengan perkecualian tentang belenggu yang ia pakai, karena ia adalah seorang Kristen. Jadi saudara, jelas bahwa perintah ini atau amanat agung ini memang suatu perintah untuk melakukan kristenisasi. Sekarang mari kita membahas kata-kata selanjutnya ya. Pergilah. Daripada poin yang pertama, mulai minggu lalu itu saya sudah membahas potongan yang awal. Sekarang pergilah. Jadikan semua bangsa, itu yang awal ya. Sekarang pergilah ya. Maaf, yang awal saya lupa, lihat sendiri lah ya. Sekarang pergilah, potongan yang kedua sekarang ya. Poin A, saudara, untuk bisa pergi mencari jiwa, kita sendiri harus sudah datang kepada Kristus. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 19 yang mengatakan, mari ikutlah aku. Ini lebih dulu ya. Ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Setelah ikut, baru jala manusia nginjili orang, bahwa orang-orang datang kepada Yesus. Jadi saudara, ikut Yesus dulu, jadi murid Yesus dulu, baru menjadi penjala manusia. Saudara, banyak orang mau nginjil, bahkan mau khotbah, tapi dirinya sendiri belum pernah percaya Kristus. Tidak akan ada gunanya yang model semacam demikian, saudara. Dan apalagi kalau orang-orang bertobat dari kalangan agama lain. Lebih-lebih kalau dalam agama lain mereka sudah adalah pengkhotbah gitu ya. Bertobat. Terlalu banyak gereja dan orang Kristen yang begitu bodoh. Orang-orang itu tidak dididik dulu, ajar Kristen, enggak, langsung. Nah, pertamanya mungkin kesaksian. Pertama mungkin naik mimbar untuk sharing, tapi lama-kelamaan enggak untuk sharing, untuk khotbah. Mereka belum pernah diajar apa itu Kristen. Kalaupun mengerti, mungkin mengerti Injilnya, belum tentu mengerti secara detail juga. Bahkan hal yang pokok tentang Tritunggal misalnya, mayoritas orang seberang yang jadi Kristen itu Tritunggalnya kacau balau. Kebanyakan mengikuti Sabellianisme. Karena apa? Tidak pernah diajar. Belum diajar, belum ikut, belum jadi murid, sudah jala manusia. Jadi saudara, kalau saudara mau pergi cari jiwa, itu bagus. Tetapi saudara, semangat tanpa pengetahuan itu mengacau balaukan, makin merusak. Kelihatannya saja berhasil. Wah, banyak orang dimurtadkan dari agamanya, termasuk Christian Prince yang banyak orang agung-agungkan dan dewa-dewakan. Saya akui Christian Prince itu saya cukup banyak nonton. Dia bagus di dalam urusan Arab, Islam, Al-Quran, hadis dan sebagainya. Dia menguasai luar biasa. Tapi saudara, pada waktu dia mengajar tentang Kristen, saya menjumpai kebodohan-kebodohan yang menunjukkan dia tidak pernah belajar atau belajar terlalu sedikit. Dia pernah menyerang doktrin predestinasi sebagai tolol atau apa. Saya berani debat dengan dia kalau bisa, pokoknya dalam bahasa Indonesia. Saya kepingin tahu dia bisa mengalahkan saya dalam urusan debat tentang predestinasi. Saya kepingin tahu. Jadi saudara, ada banyak kebodohan, tapi dia belajar agama lain dan kitab sucinya agama lain jauh lebih banyak dari agamanya sendiri maupun kitab sucinya sendiri. Dan menurut saya lagi-lagi ini suatu kebodohan. Kalaupun saudara mau menginjili orang agama lain, saudara belajar agama itu, belajar kitab suci agama itu, tetap dalam perbandingan harus belajar agamanya sendiri dan kitab sucinya sendiri lebih banyak dari agama lain maupun kitab suci agama lain. Jadi saudara, kalau saudara mau cari jiwa, harus mau jadi murid dulu, belajar serius. Dan saya katakan ini bukan hanya untuk orang yang baru, bahkan untuk pendeta. Kenapa saudara? Sangat banyak pendeta begitu lulus sekolah teologi, apalagi kalau sekolah teologinya kalbitan gitu ya, 3 bulan, setengah tahun jadi STH, setahun jadi STH dan sebagainya. Ada yang tidak pakai sekolah, tahu-tahu jadi MTH. Nah, yang seperti ini kelihatan sudah lulus, sudah belajar kelihatannya.
Tapi saudara, lulus sekolah teologi ya, bahkan yang sekolah 3 tahun atau 5 tahun itu, saudara dapat cuma sedikit. Saya 3 tahun belajar ya dapat banyak dapatnya. Tapi itu relatif sedikit dibandingkan yang saya dapatkan selama berpuluh-puluh tahun saya belajar sendiri. Jadi kalau orang lulus sekolah teologi belajarnya berhenti, dia bisa ngajar sedikit saja. Setelah itu bondonya habis. Isinya otak ini yang berurusan dengan Alkitab terkuras habis diberikan. Akhirnya dia khotbahkan itu saja, tidak ada lain. Diulang-ulang banyak sama. Nah saudara, tidak bisa orang mengajar tanpa dia belajar. Tidak bisa orang mencari jiwa, memberitakan Injil, kalau dia sendiri belum pernah datang pada Kristus, menjadi murid dan terus menjadi murid, terus belajar. Kalau saudara malas belajar, berhentilah ngajar. Tidak ada kerinduan firman, tidak ada kerinduan belajar, berhentilah ngajar. Soalnya tidak layak ngajar. Hanya orang yang belajar serius, terus punya hak untuk mengajar terus. Kan saya lanjutkan dengan poin B, saudara. Kata pergi ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya menunggu sampai orang luar mau datang ke gereja. Yesus bukan berkata tunggulah, jadi orang-orang datang sendiri gitu ya. Enggak, dia berkata pergilah. Kita mendatangi tempat mereka. Kita pergi mencari mereka. Nah memang ada perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman sekarang ini dengan adanya internet, kita bahkan tidak usah pergi ke tempat mereka. Kita bisa menginjili melalui internet, melalui Facebook, melalui web, melalui YouTube dan sebagainya. Tapi saudara, dari kalangan orang-orang yang tidak percaya itu kan tidak semua main internet ya. Jadi tetap kata pergilah ini, sekalipun tidak sekuat pada zaman dulu, tetap berlaku pada zaman sekarang. Pergilah. Kalau orang mau menjadi penjala ikan, dia pergi ke tempat ikan ada. Dia bukan nunggu di pantai lalu ikan-ikan sini oh, tidak ada ikan datang. Dia pergi ke tempat ikan dan dia menjala di sana, mancing di sana. Pernahkah saudara betul-betul pergi dari rumah dengan tujuan khusus untuk memberitakan Injil? Dimanapun saudara berada, di luar rumah dimanapun, dalam pergaulan dengan teman dan sebagainya, pernahkah saudara memberitakan Injil? Dan ingat saudara ya, kalau saudara lakukan ini memang bisa menimbulkan efek yang tidak menyenangkan. Dari teman dekat kita nginjil, dia bisa ngamuk, tersinggung, atau dia ngomong tidak enak sehingga kita yang ngamuk, lalu persahabatan bisa rusak. Tapi saudara, ini perintah Tuhan. Saudara mau lakukan ya atau tidak? Kan termasuk poin yang ketiga saudara. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di atas sudah saya bahas bahwa sebetulnya perintah menjadikan murid Yesus itu jelas sudah menunjukkan bahwa dalam pemberitaan Injil itu ada kristenisasi. Tetapi kalau itu dianggap masih kurang jelas, maka kata baptislah ini menunjukkan secara lebih menyorot lagi. Kita bukan cuma harus menginjili mereka sampai mereka percaya, tapi mengusahakan mereka untuk dibaptis. Memang bukan kita yang menginjil ini harus membaptis, tapi mendorong dia pergi ke gereja dibaptis. Saya kutip yang dalam koran Jawa Pos ini ya, Ulil Abdallah ini mengatakan konkretnya bagaimana pandangan gereja-gereja mainstream. Mainstream itu pokoknya aliran utamanya gitu ya,
terhadap gerakan pengabaran Injil dalam konteks keragaman agama yang sudah tak bisa ditolak itu. Nah, sekarang jawaban dari pendeta Kun tadi, kalau dalam GKI kami sering berkata begini, pengabaran Injil itu tidak sama dengan mengkristenkan orang. Nah, lihat ya, omongan ini sudah dari pembahasan saya sudah kelihatan konyol. Pengabaran Injil tidak sama dengan mengkristenkan orang. Tugas kita hanya menyiarkan, bukan melakukan proselitisme, dalam kurung konversi agama. Kalau sudah melakukan proselitisme, kita perlu kembali melihat kenyataan sejarah bahwa setiap kegiatan proselitisme selalu berhadapan dengan konsekuensi yang tidak bisa kita tanggung nantinya. Itulah perbedaan antara proselitisme dan pengabaran Injil. Penyiaran atau pengabaran tersebut bermakna menyiarkan kabar baik, tetapi tidak memaksa dan menyudutkan orang untuk masuk ke agama kita. Tidak memaksa memang benar, saudara. Tapi mengajak apa enggak? Mendesak sedikit, apalagi kalau itu anak kita, itu harus, saudara. Saya lanjutkan. Sedangkan proselitisme adalah usaha untuk memindahkan orang ke agama kita. Gereja-gereja mainstream mestinya memakai istilah dialog untuk melakukan pengabaran Injil. Ini kurang ajarnya ya. Orang ini menggunakan Islam mainstream untuk dirinya dia. Siapa yang harus ikuti dia? Bagi saya terkutuklah ajakan ini, dan saya tolak habis-habisan. Kalaupun dalam faktanya mainstreamnya seperti ini, saya tidak akan ikut. Saya mending jadi kelompok yang minoritas dalam Kristen, tetapi sesuai dengan ajaran firman, dan bukan dengan kompromi yang terkutuk model seperti ini. Saya lanjutkan, saudara, kata-kata dia. Sebagai ketua Sinode GKI Jabar, saya mengatakan, kalau kita mempunyai kabar baik dan mau didengarkan oleh orang lain, ingatlah pesan Yesus supaya kita juga mau mendengarkan orang lain. Pesan Yesus yang mana? Saya tidak ngerti. Tidak ngomong ayat, tidak ngomong apa. Tidak ngomong ayatnya, kalau ayatnya nanti perlu dilihat konteksnya. Kapan Yesus mengatakan kita mesti mendengar orang lain dalam arti agama lain? Ngomong saya, ngomong kita harus mendengar di mana? Jangan cuma mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Ketika saya ingin menyiarkan Injil kepada seorang Muslim, saya juga mesti bersedia mendengarkan Muslim itu melakukan dakwah kepada saya. Ini bagus, saudara ya. Kalau kita ngajak orang Muslim ke gereja, kita juga mesti mau ikut dia ke masjid. Begitu kira-kira. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mengajak orang Kristen, orang Islam Natalan di gereja, kita kalau Idul Fitri juga mesti ikut dia pergi ke masjid. Begitu. Ada mutualisme yang merupakan inti dialog. Niat saya bukan mengkristenkan orang Muslim. Sebaliknya, kaum Muslim mestinya juga tidak mengislamkan orang Kristen. Ada pertukaran kabar baik. Kalau pertukaran berarti sini kasih kabar baik, sana kasih kabar baik. Kalau kabarnya sama-sama baik, buat apa tukar-tukaran, saudara? Ya PNDW-DW loh. Apakah di sana ada kabar baik? Apakah di sana ada penebusan? Apakah di sana ada jaminan keselamatan? Kabar baik apa? Dia bilang pertukaran kabar baik. Lagi-lagi ini saudara kegilaan. Dan masing-masing bisa belajar tentang sisi-sisi positif dari pengajaran atau dakwah. Kalau akhirnya terjadi perpindahan agama, biarlah itu menjadi hak asasi orang. Kalau orang pindah agama bukan dengan pikiran penuh, tetapi karena manipulasi, itu hanya menurunkan kualitas agama. Artinya, sekalipun kuantitasnya banyak, kualitasnya sangat menurun. Tadi dalam omongannya Kun tadi ini ada beberapa kata yang saya di sana berikan warna merah ya.
Proselitisme, proselit itu kalau dalam istilah teologi sebetulnya orang-orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi, ya, itu proselit. Tapi dia gunakan di sini dalam arti perpindahan agama, sehingga saya lalu cari di KBBI, dan dalam KBBI kata proselit dikatakan berarti demikian. Dia memberikan banyak ya, pada masa dulu memang perpindahan agama Yahudi dan sebagainya itu. Tapi pada masa sekarang, proselit mendapat arti lain, yaitu orang yang pindah agama karena tergoda keuntungan duniawi. Bagian terakhirnya ini sangat tidak menyenangkan ya. Saya tidak tahu apakah Kun tadi ini tahu arti ini atau tidak. Karena dia hanya berikan arti konversi agama. Tapi KBBI entah juga dari mana datangnya mengatakan ini orang yang pindah agama karena tergoda keuntungan duniawi. Terus terang bagi saya sebetulnya tidak masuk akal. Tetapi inilah arti yang diberikan oleh KBBI. Kalau, dan ingat ya, keuntungannya bukan keuntungan rohani, keuntungan duniawi. Kalau Kun tadi itu memang mengerti arti ini tambah celaka lagi. Kan saya berikan tanggapan dulu ya tentang kata-kata Kun tadi. Tadi sudah saya tambah berikan dikit-dikit, sekarang saya berikan lebih detail ya. Poin A, penolakan mengkristenkan orang ini lagi-lagi menurut saya merupakan omong kosong yang sesat. Pada waktu rasul-rasul memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah beragama. Kalau orang Yahudi berarti mereka agama Yahudi, Yudaisme. Dan pada waktu orang-orang itu bertobat, mereka membaptis orang-orang itu, misalnya 3.000 orang pada hari Pentakosta. Dan itu jelas-jelas melakukan kristenisasi. Diinjili, pindah agama, dibaptis, jadi anggota gereja. Kisah Rasul 2:38. Jawab Yesus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bertobat itu menurut saya percaya kepada Kristus ya. Lalu disuruh mau dibaptis. Jadi bukan hanya percaya, bukan hanya beritakan kabar baik, apalagi pertukaran kabar baik, tidak. Dia beritakan kabar baik, sana tidak beritakan pada dia. Bertobatlah, datang kepada Yesus, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Baptis berarti masuk gereja, kristenisasi. Kisah Rasul 2:41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bukan cuma dibaptis, mereka juga memecahkan roti, kelihatannya berjaman kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Jadi saudara, semuanya menunjukkan pemberitaan Injil. Kalau itu diterima oleh orang yang diinjili, harus dilanjutkan dengan baptisan. Kita mendorong orang itu dibaptis. Kalau orang awam, jangan baptis sendiri. Kalau semua pada baptis sendiri, bisa berantakan, tidak karu-karuan gereja. Tapi setidaknya saudara ajak orang itu ke gereja saudara. Dan kalau gerejanya ada katekisasi, ikutkan katekisasi sampai dorong untuk dibaptis. Jadi saudara, harus dilanjutkan dengan baptisan. Dan itu jelas kristenisasi. Dan dalam tulisan Pendeta Budianto di atas minggu yang lalu ya, dikatakan olehnya bahwa satu, baptisan dalam Alkitab tidak dihubungkan dengan gereja. Kok bisa baptisan tidak dihubungkan dengan gereja, lalu dihubungkan dengan apa? Kelenteng atau masjid atau apa? Wihara. Saya tidak habis pikir orang ini ngomong seperti ini, ngomong apa maunya? Bagaimana baptisan tidak dihubungkan dengan gereja? Yang baptis itu gereja.
Dan setelah dibaptis dia jadi anggota gereja. Tidak berhubungan bagaimana. Dalam Kisah Rasul 2 41-42 tadi dikatakan bahwa orang-orang yang memberi diri dibaptis selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apakah ini kalau bukan masuk ke dalam gereja dan menjadi orang Kristen? Yang kedua, dia tidak setuju dengan kristenisasi. Pendeta Dr. Budianto ya. Tapi setuju dengan kristusisasi. Saya seumur hidup sebelum baca tulisan dia, saya belum pernah dengar istilah itu. Dan ini ya lucu, ya konyol, ya bodoh, ya mencekno, ya udah ngamuk orang. Kalau kristenisasi berarti menjadikan Kristen, lalu kristusisasi berarti apa? Menjadikan Kristus, begitu ya. Kalau bukan apa? Saya kok kepingin tahu orang ini kalau tanyai apa artinya kristusisasi, dia jawab apa? Asal ngomong, keluarkan omongan goblok. Nggak peduli apapun artinya, pokoknya jangan kristenisasi. Diganti istilah sekonyol apapun, seidiot apapun, nggak masalah. Pokok jangan kristenisasi. Saya lanjutkan, saudara. Kalau dari tadi saya setuju dengan kristenisasi, maka sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang negatif ya. Karena saya percaya ada kristenisasi yang salah. Dan itu yang saya bahas dalam poin B ini ya. Kristenisasi yang salah. Memang ada kristenisasi yang salah, yaitu yang tidak didahului oleh pemberitaan Injil. Orang hanya didorong, ayo tak masuk gereja lah, tak dibaptis. Ada orang awam yang dorong orang, pokoknya dibaptis, lalu dia baptis sendiri di kamar mandinya. Karena ada bak, dijebur baknya. Ini saya tahu sendiri. Orang yang dibaptis ngaku sendiri. Dan itu orang awam. Dan ini biasanya yang melakukan orang-orang Pentakosta atau karismatik. Asal mendorong orang masuk gereja dan dibaptis, tidak peduli orangnya sudah diinjili atau tidak, sudah ngerti atau percaya Injil atau tidak, tidak jadi soal. Pokok masuk gereja, pokok dibaptis. Kalau ini yang dimaksud dengan kristenisasi, tentu saja ini salah. Kristenisasi yang benar, injili orang sampai orang yang ngerti, dan orang yang betul-betul percaya, baru diajak ke gereja, dia ajar lebih banyak, dibaptiskan, jadikan anggota gereja. Itu yang benar. Tapi kalau tanpa penginjilan, tidak peduli yang ngerti Injil atau tidak, pokok masuk gereja, pokok dibaptis, ini kristenisasi yang salah. Jadi saudara, kalau ditanya apakah kristenisasi itu benar atau tidak, apakah saya atau saudara harus mendukung atau menolak kristenisasi? Maka kalau saya akan tanya dulu, apa definisinya kristenisasi? Kalau asal masuk gereja dan asal dibaptis, saya tolak itu, saya tidak mendukung sama sekali. Dan saya katakan itu salah. Tapi kalau itu diartikan Injil itu dulu, sampai ngerti, sampai percaya, ajar, sampai baptis, dengan satu kesadaran, pindah keyakinan memang, maka kristenisasi yang seperti itu benar, saya dukung. Dan harus didukung oleh setiap orang yang betul-betul adalah orang Kristen. Sekarang kita masuk dalam potongan yang keempat, saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Poin A, saudara. Kita disuruh mengajar melakukan perintah Kristus atau mengajarkan perintah Kristus. Yang satu ada kata melakukan, yang satunya tidak ada. Cuma mengajarkan perintah Kristus atau mengajar untuk melakukan. Karena tulisan yang lalu ya, Pendeta Dr. Budianto itu mengatakan, adapun menjadi murid Kristus itu berarti mengajar melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus, bukan mengajar perintah Kristus, tetapi mengajar melakukan.
Memang saudara, kita diajar melakukan. Tapi bagaimana kita mengajar melakukan kalau perintahnya tidak diajarkan lebih dulu? Bagaimana mungkin suruh mentaati suatu perintah yang perintahnya sendiri orang itu tidak tahu? Jadi kalau kita mau mengajar orang melakukan, kita harus ajarkan perintah itu dulu. Dia sudah ngerti, baru nah sekarang lakukan. Seperti kalau perintah positif ya, harus mengasihi. Kau sudah melihat dalam dunia Facebook dan sebagainya, terlalu banyak orang memberitakan kasih tanpa ngerti apakah itu kasih. Ada orang yang membuat tulisan tentang seorang pendeta yang misionaris kalau tidak salah, yang mengajarkan Matius pasal 5 itu entah ayat berapa, 46 atau berapa itu, berilah kepada semua orang yang meminta dan sebagainya. Lalu seadanya orang minta betul-betul diberikan sampai habis bersih. Apakah memang itu arti daripada perintah Kristus? Kalau itu artinya, kita pasti dimanfaatkan dan semua orang tanpa kecuali yang bangkrut. Ayat itu butuh penafsiran. Dan jelas bukan ditafsirkan secara hurufiah model seperti itu. Sama seperti tembeling kanan berikan yang kiri. Apakah memang tembeling kanan lo berikan yang kiri? Artinya hanya jangan balas. Jadi saudara, banyak orang yang perintahnya tidak ngerti, lalu mau melakukan, akhirnya ya terjadi segala macam kekonyolan. Kita perlu mengajarkan perintah itu artinya bagaimana, kasih itu artinya apa. Pada waktu kita mengecam pendeta-pendeta yang sesat di Facebook, orang-orang mengatakan jangan melakukan seperti itu tidak kasih. Loh, kalau dia sesat saya biarkan masuk neraka itu kasih kan? Lah bagaimana ngerti apa itu kasih? Tapi mengecam orang yang sebenarnya lebih mengerti. Tidak mungkin saudara. Kita hanya mengajar melakukan tanpa lebih dulu mengajar perintah Kristusnya itu artinya apa. Bahkan perintah-perintah yang lain sama. Semua perintah itu perlu diartikan dan dimengerti secara benar, baru orangnya kita dorong oke lakukan. Sekarang kita masuk dalam poin B. Kita disuruh mengajar orang beragama lain, bukan belajar dari mereka atau saling belajar. Jadi kata-kata Yesus berkata, ajarlah mereka. Dia tidak mengatakan saling belajarlah, tidak. Dia katakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kristus ajarkan kita disuruh ajarkan itu kepada orang lain. Jadi kita disuruh mengajar orang agama lain, orang yang non-Kristen, bukan belajar dari mereka atau saling belajar. Kalau dalam agama lain tidak ada keselamatan, ini yang sudah saya tekankan pada minggu lalu ya. Kabar baik apa yang bisa ada dalam agama mereka? Jadi kata-kata pendeta Kun tadi jelas merupakan suatu omong kosong tentang bodoh. Dia juga mengatakan bahwa kalau kita mempunyai kabar baik dan mau didengarkan oleh orang lain, ingatlah pesan Yesus supaya kita juga mau mendengarkan orang lain. Jangan cuma mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Lucu, dusta, bodoh, kombinasi semua. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu sepanjang saya tahu, dan saya yakin tidak ada dalam Alkitab. Mendengarkan agama lain, tidak pernah saya tahu.
kitab suci yang saya tahu justru melarang kita mendengar orang lain. Kalau orang lain itu bicara hal sekuler beda, saudara ya. Tapi ini jelas dalam urusan rohani. Bahkan saudara muda, orang lain itu tua. Biasanya anak orang muda suruh dengar orang tua. Tapi kalau dalam urusan agama, dan kita ngerti, yang tua nggak ngerti. Saya nggak gobres, dia umur setnya 200, saya nggak gobres kok. 200 saya goblok ya goblok. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Kita justru dilarang mendengar orang lain. Ayat pertama Yohanes 10 ayat 5 dan 8. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Mereka itu domba ya, domba-domba ya. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Lalu ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nek kambing tidak tahu lagi, saudara. Tapi kalau domba tidak mau mendengarkan mereka, karena mereka bukan pengajar yang benar, maka tidak didengarkan. Maka saudara, kita lihat banyak pengajar-pengajar sesat yang sekarang sedang heboh di Facebook dan sebagainya. Jemaatnya banyak. Ini bagi saya cuma kambing-kambing. Bolak-balik orang ngomong ngadu domba, yang bilang ngadu domba siapa? Ini ngadu kambing dengan domba kok. Jangan menyerang sesama hamba Tuhan. Siapa yang hamba Tuhan? Mereka orang upahan. Mereka orang asing. Mereka nabi palsu. Saya perang dengan nabi palsu, bukan dengan sesama hamba Tuhan kok. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ulangan 13 ayat 3 dan 8. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 8. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Perlu saya ulang kata-kata itu? Janganlah mendengarkan dia. Bukan cuma jangan mendengarkan dia, ditambah lagi, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Kalau seorang sesat, saudara, jangan ditutup-tutupi, dibela-belani. Terus sama seperti bela setan. Tapi saya menekankan pada ayat 3, janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Nabi palsu jangan didengar. Ayat 8, janganlah mendengarkan dia. Dan Kun tadi berkata, kita harus saling mendengarkan, bertukar kabar baik. Ayatnya mbahmu yang dipakai. Mari kita lihat poin yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh ini dalam konteks ini ya, diartikan pengajar firman sebetulnya. Ya pokoknya pengajar ya. Janganlah percaya setiap pengajar, sebetulnya seperti itu. Tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Dengar ajaran siapapun, uji dulu. Ini pengajar yang dari Tuhan atau nabi palsu, ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh atau pengajar firman yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh-roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Dunia yang dengarkan nabi palsu biar dunia. Ya, kami
dikontraskan dengan dunia kami ini. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Orang yang sudah diberitahu, pendetamu sesat, sesatnya itu ini sudah dibuktikan hitam di atas putih, tetap ngotot mau dengarkan, dia memang bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, dia cuma mau mendengarkan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau dalam bagian yang saya beri warna hijau itu ya, dalam ayat 2, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini tentu bukan satu-satunya yang harus diakui ya. Hanya pada saat itu ini yang banyak. Palsu itu, pengajar palsu itu tidak mengakui Yesus datang dan menjadi manusia. Dia cuma kelihatannya dan sebagainya. Itu yang banyak. Tapi jelas saudara, semua roh yang mengajar sesat dalam hal apapun itu tidak bisa berasal dari Allah. Harus ajarannya benar, pengakuannya benar, baru dia dari Allah. Dan dikatakan roh itu adalah roh antikristus kalau tidak mengakui Yesus dan sebagainya. Saya heran dengan kelompok-kelompok Kristen yang begitu agung-agungkan Israel sampai sekarang. Israel itu mayoritas yang sangat besar, mungkin 99% menolak Kristus. Yang jadi Kristen pun banyak dalam kelompok-kelompok yang saya anggap sesat. Hanya sangat sedikit yang dalam kelompok-kelompok Kristen yang benar. Jadi apakah mereka bangsa pilihan? Bagi saya mereka bangsa terkutuk. Tidak ada beda antara mereka dengan bangsa yang lain. Mereka menolak Kristus, mereka anti Kristus. Kecuali kalau mereka Yahudi dan mereka lalu percaya Kristus, maka mereka saya anggap saudara seiman saya. Tapi yang tidak percaya, mereka bukan saudara seiman saya, dan saya sedikit pun tidak berikan pujian apapun kepada mereka. Jadi saudara, ajarannya tidak boleh sesat. Itu poinnya. Kalau sesat, maka ini antikristus. Aneh, ada orang yang menilai pokoknya Tritunggalnya benar, lalu kristologinya benar, yaitu sejarah benar. Tidak bisa saudara. Tritunggalnya benar, kristologinya benar. Kalau selamatnya karena iman dan perbuatan baik, itu sesat. Itu tetap antikristus bagi saya. Itu doktrin utama, doktrin keselamatan. Dia kristologi benar, tentu nggak benar, nggak percaya Yesus satu-satunya jalan. Yesus cuma salah satu jalan. Sama saja bagi saya itu antikristus. Jangan dengarkan mereka. Jadi saudara, jelas dari teks ini kita melihat lagi, kita tidak boleh mendengarkan orang luar. Pengajar yang benar saja yang didengar, yang lain tidak. Memang saudara, saya kadang-kadang sengaja pergi ke gereja sesat. Dan saya dengar. Tapi saya kalau lakukan itu karena saya mau tulis buku tentang mereka. Ini lain ceritanya. Mendengar dalam arti saya mau tahu ajaran mereka persisnya apa. Bukan tahu dari orang, tapi tahu langsung. Sehingga pada waktu nulis buku dan sebagainya, saya yakin sumber saya benar. Karena saya dengarkan sendiri. Dan saya pernah ikuti kebaktiannya Saksi Yehova beberapa kali. Lalu apa itu, seperti conventionnya mereka, ribuan orang yang hadir, saya ikuti pernah juga. Lalu gereja Mormon saya pernah masuk juga beberapa kali. Saya ingin lihat. Jika kalau saya menyerang, saya tahu apa yang saya serang. Tapi kalau saudara datang asal datang, ini suatu kebodohan. Datang
ke gereja yang saudara tahu sesat hanya karena rasa ingin tahu. Kalau ajaran sesat itu tidak berbahaya, setan tidak akan gunakan saudara. Jangan anggap itu tidak bahaya. Itu tindakan seperti itu kalau saudara bukan orang yang punya pengertian yang sangat banyak, itu sangat membahayakan. Apalagi sekarang saudara, ada positifnya kebaktian online, sehingga saudara bisa pilih banyak pendeta-pendeta yang benar. Tapi jelas ada negatifnya. Karena pendeta-pendeta yang sesat itu juga lakukan kebaktian online. Kalau ada orang Kristen yang benar, yang hanya karena rasa ingin tahu, lalu mengikuti kebaktian online dari gereja yang sesat dan pendeta yang sesat, mereka cuma cari masalah. Ingat ya, Yesus melarang mendengar mereka. Yang benar, mendengar ajaran yang benar. Jadi cocok tidak dengan ajarannya pendeta Kun tadi. Saya sebetulnya berikan jabatan pendeta itu kepada dia itu males ngomong. Lebih baik sebut jambal saja, Kun tadi saja. Ini kata-kata Calvin. Karena itu ia melarang mereka untuk mendengar mereka yang menyangkal bahwa anak Allah muncul atau tampil dalam daging. Pokok ajaran sesat jangan dengar. Dan ajaran sesat luar biasa banyaknya. Karena poin sih saudara, memang bukan berarti kalau kita memberitakan Injil, kita tidak boleh mendengar orang itu sama sekali. Karena kalau demikian, dia juga tidak akan mau mendengarkan kita. Kita boleh mendengar dia kalau dia membantah dan sebagainya, tapi itu bukan tujuan kita, ngerti ya? Motivasi mendengar ini yang lain sama sekali dengan omongannya Kun tadi. Bukan tujuan kita mendengar dia. Itu cuma taktik atau strategi supaya dia mau mendengar kita. Kita nginjil, kalau dia perintahkan ajaran dia, ya dengar, tidak apa-apa. Tapi mendengar bukan dengan tujuan mau belajar dari dia. Bukan dengan pemikiran, oh dari dia juga ada kabar baik, tidak. Taktik saja ini, supaya dia mau mendengar kita. Tujuan kita tetap kita yang memberitakan Injil pada dia, dan bukan sebaliknya. Kesimpulan dari 4 poin dalam Matius 28, 19, 20a ini, kita mendapatkan bahwa kita memang diperintahkan untuk melakukan kristenisasi, selama itu dalam arti yang positif. Saudara, berapa banyak atau berapa sering saudara memberitakan Injil? Apakah saudara mendukung gereja-gereja atau pendeta-pendeta atau badan-badan atau organisasi-organisasi yang memberitakan Injil? Bisa dengan doa, bisa dengan uang, bisa dengan ikut menyebarkan kegiatan mereka, bisa juga dengan betul-betul bergabung dengan mereka dalam kegiatan mereka. Saya tahu ada banyak orang yang tahu gerejanya sesat. Hanya fanatisme terhadap gereja membuat mereka tidak mau meninggalkan gereja mereka. Atau banyak konco di sana, takut dikucilkan, banyak keluarga di sana. Saudara ikut gereja atau ikut Kristus, pikirkan baik-baik saudara. Kalau saudara tahu itu gereja sesat dan saudara tidak tinggalkan, saudara bukan pengikut Kristus. Harus tinggalkan. Kalau gereja saudara tidak memberitakan Injil, bagi saya itu sudah cukup. Tidak pernah setahun tidak ada Injil belas, sudah cukup. Itu bukan gereja. Pendeta yang sama sekali tidak memberitakan Injil, apalagi memberitakan Injil yang sesat, dia adalah nabi palsu. Orang Kristen yang sama sekali tidak memberitakan Injil, dia cuma orang Kristen KTP. Kan saya lanjutkan dengan poin yang kedua, konflik dan penyertaan Tuhan. Pertama saudara, kalau kita taat pada perintah untuk memberitakan Injil ini, atau perintah untuk melakukan kristenisasi,
maka pasti akan ada konflik. Jangan berharap kalau saudara memberitakan Injil, lalu seluruh dunia menerima saudara dan memuji saudara, berterima kasih kepada saudara. Memang kalau saudara Injil lalu ada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan dia diselamatkan, dia akan berterima kasih luar biasa kepada saudara. Tetapi saudara, pasti ada dan pasti lebih banyak, jauh lebih banyak yang menolak. Dan yang menolak ini mungkin membenci dan bahkan mungkin menganiaya dan membunuh saudara. Dengan kata lain, konflik itu pasti terjadi. Karena tadi saya katakan, saudara nginjili teman bisa sekali berakhir dengan pemutusan pertemanan itu. Bukan dari sudut saudara, tapi sudut dia yang ngamuk karena diinjili. Sebetulnya tidak masalah ya, kalau dia ngamuk karena diinjili, dia tidak layak jadi teman saudara. Dia sudah pamerkan dirinya sebagai anak setan, dan saudara masih mau berteman sama dia. Pendeta Kun tadi lagi saya kutip ya, apakah penyiaran Injil yang kalau diterjemahkan berarti kabar baik akan betul-betul bisa tersalur sebagai kabar baik, atau justru menjadi kabar buruk ketika menjadi konflik? Sekarang saya berikan komentar untuk kata-kata ini ya. Poin A, apa yang dikatakan oleh Kun tadi ini merupakan penghujatan bagi saya. Yesus sendiri datang untuk memberitakan Injil dalam Markus 1:38, dan dia sendiri sering mengalami konflik dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya. Jadi dia memberitakan kabar buruk, begitu? Kalau konflik, katanya Kun tadi, jadi kabar buruk. Yesus sering konflik, dari Yesus memberitakan kabar buruk, begitu? Poin B, ini juga merupakan penghinaan terhadap rasul-rasul dan orang-orang Kristen sepanjang zaman yang dalam memberitakan Injil pasti akan mengalami konflik. Apakah semua orang-orang ini adalah pemberita kabar buruk? Luther menentang kesesatan gereja Katolik yang menjual pengampunan dosa pada saat itu dengan reformasi. Konfliknya bukan konflik kecil, konflik besar luar biasa. Jadi dia pemberita kabar buruk, begitu? Mari kita lihat ayat ini. Kisah 24 ayat 5. Telah nyata pada kami bahwa orang ini itu Paulus ya, adalah penyakit sampar. Ini terjemahan LAI. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Terjemahan NIV, kami mendapati orang ini sebagai seorang pembuat kekacauan. Bahasa Inggrisnya a troublemaker. Menimbulkan huru hara di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Nggak ngerti bagaimana Indonesia terjemahkan penyakit sampar, tapi NIV terjemahkan troublemaker, seorang pembuat kekacauan. Bukan berarti dia memang pengacau. Dia disebut orang-orang sebagai pengacau karena kemanapun dia pergi dia memberitakan Injil, dan dalam pemberitaan Injil terjadi kekacauan. Yang Injil selalu ada orang-orang yang menolak, dan orang-orang yang menolak ini ngamuk, mengadakan kekacauan. Yang membuat huru hara itu mereka, bukan Paulusnya. Apakah Paulusnya yang salah? Tentu saja tidak. Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Mari kita baca teks ini, Matius 10:34-36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi saudara, yang dimaksud saudara, satu keluarga ini dulu misalnya agama Yahudi semua bersatu ya. Lalu Yesus injili mereka, dan lalu satu atau dua dari banyak orang ini menjadi Kristen, membuat yang lain marah, lalu terjadi perpecahan. Itu yang dikatakan dengan dia sebagai aku datang bukan bawa damai tapi bawa pedang.
Jadi perpecahan akhirnya memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, dan sebagainya. Kalau saudara memberitakan Injil kepada satu keluarga, lalu terjadi yang seperti itu, jangan punya guilty feeling. Itu bukan kesalahan saudara. Itu kesalahan yang tidak mau percaya. Karena biasanya selalu yang tidak mau percaya itu yang ngamuk, lalu mengucilkan yang percaya, gegeran, musir yang percaya, dan sebagainya. Karena itu sudah jangan heran, dimanapun Injil diberitakan, bisa saja terjadi kekacauan. Kalau di Indonesia dimanapun ada gereja didirikan, bisa terjadi huru hara, orang datang, lempari, bakar, dan sebagainya. Ini juga pedang. Apakah ini kesalahan yang didirikan gereja? Kadang-kadang kesalahan mereka. Tapi kadang-kadang mereka sudah menuruti semua peraturan, tetap diserang dan sebagainya. Jadi dalam hal itu adalah kesalahan dari orang-orang yang menolak Injil, orang-orang yang membenci Kristus. Karena poin sih, kata-kata pendetaku tadi di atas menunjukkan bahwa apakah itu merupakan kabar baik atau kabar buruk, tergantung dari tanggapan para pendengarnya. Jadi itu menjadi sesuatu yang subjektif ya. Kalau pendengarnya dengar baik-baik, bertobat, lah itu kabar baik. Kalau pendengarnya ngamuk, terjadi gegeran, maka itu jadi kabar buruk. Padahal saudara, firman Tuhan atau Injil merupakan sesuatu yang objektif. Apakah didengar atau tidak, dimengerti atau tidak, dihargai atau tidak, diterima atau tidak, dipuji atau diejek, atau diserang, itu tetap adalah firman Tuhan atau Injil. Mari kita bandingkan dengan beberapa ayat di bawah ini. Pertama saudara, Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat ini bicara tentang orang yang kehilangan nyawa karena Yesus ya, dan karena Injil. Dan pada waktu dia memberitakan Injil atau dia percaya Injil, terjadi konflik dan dia dibunuh. Tapi ayat ini tetap menyebut Injil, dan Injil itu artinya kabar baik, bukan kabar buruk seperti omongan orang bodoh itu. Yang kedua, Kisah Rasul 5 ayat 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira karena layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Baru terjadi konflik. Petrus Yohanes ditangkap. Lalu dalam ayat 40 mereka disesah, dilarang mengajar dalam nama Yesus. Tapi dalam ayat 42 dikatakan mereka memberitakan Injil. Mengapa tetap disebut Injil, kabar baik, dan bukannya kabar buruk? Hal yang sama terjadi dengan ayat di bawah ini. Kisah Rasul 11 ayat 19-20. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dari bagian bawah, laki-laki memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal ini terjadi konflik ya. Sampai Stefanusnya dirajam mati, tetap memberitakan Injil, kabar baik, bukan kabar buruk. Kita lihat poin keempat, Kisah 14, 5-7. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Rasul-rasulnya dilempari batu. Setelah rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil, tetap Injil. Poin yang kelima, 2 Timotius 2:9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat.
Paulusnya ditangkap, dibelenggu kayak penjahat, tapi dia tetap katakan pemberitaan Injil. Poin ke-6, 2 Korintus 2, 14 sampai dengan 16a. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang sedang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Teks ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang yang sedang binasa atau sedang menuju kebinasaan, Paulus dan pemberitaannya adalah bau kematian yang mematikan. Dan ini menyebabkan mereka menimbulkan konflik. Tetapi bagi Allah, Paulus dan pemberitaannya selalu adalah bau harum. Ayat 15. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin tentang bagian ini. Mereka mendapat nama bau harum bukan seakan-akan mereka memancarkan bau wangi dari diri mereka sendiri, tetapi karena doktrin atau ajaran yang mereka bawa berbau harum, sehingga itu bisa memenuhi seluruh dunia dengan bau harumnya yang enak. Pujian ini dapat diterapkan kepada semua pelayan-pelayan dari Injil, karena dimanapun ada proklamasi Injil yang murni dan sebenarnya, akan ditemukan di sana pengaruh dari bau tersebut tentang mana Paulus di sini berbicara. Pelayan-pelayan Injil yang setia dan tulus atau jujur mempunyai bau harum di hadapan Allah, bukan hanya pada waktu mereka menghidupkan jiwa-jiwa oleh bau yang sehat, tetapi juga pada waktu mereka membawa kehancuran kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena itu Injil tidak boleh dinilai lebih rendah karena hal itu. Kedua bau katanya menyenangkan bagi Allah. Bau dengan mana orang-orang pilihan disegarkan kepada keselamatan, dan bau dari mana orang-orang jahat menerima suatu kejutan yang mematikan. Di sini kita mempunyai suatu teks yang hebat atau luar biasa. Oleh mana kita diajar bahwa bagaimanapun hasil dari pemberitaan kita itu tetap menyenangkan bagi Allah jika Injil diberitakan, dan pelayanan kita akan berkenan kepadanya, dan juga bahwa itu sama sekali tidak mengurangi kewibawaan dari Injil, bahwa itu tidak membawa kebaikan bagi semua, karena Allah dimuliakan bahkan dalam hal ini, di mana Injil menjadi penyebab dari kehancuran bagi orang-orang jahat. Tidak, itu harus berakhir demikian. Jadi penekanan khusus pada bagian yang saya berikan warna merah ya. Yang bagian yang atas, Injil tidak boleh dinilai lebih rendah karena hal itu. Ada orang nolak, mau ngamuk, mereka akhirnya binasa. Injilnya tidak boleh dinilai lebih rendah. Ini tetap kabar baik. Mereka tidak mau nerima. Yang dibawa itu sama sekali tidak mengurangi kewibawaan dari Injil, bahwa itu tidak membawa kebaikan bagi semua. Saya Injilis 100 orang, yang terima cuma 4. Yang 96 tidak mau sampai mereka binasa masuk neraka. Tidak mengurangi kewibawaan dari Injil. Adalah kesalahan mereka, bukan kesalahan Injil, sehingga akhirnya mereka masuk neraka. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Poin yang pertama itu perintahnya ya, dalam 19 sampai dengan 20a. Sekarang poin kedua ini janji penyertaan Yesus dalam ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah untuk memberitakan Injil dalam ayat 19 sampai 20a itu harus diakui memang berat. Saudara, saya yakin ya, setan tidak senang pada seadanya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan dia pasti menyerang, memusuhi. Tapi setan paling tidak senang kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang atau aktif memberitakan Injil, atau mendukung habis-habisan pemberitaan Injil yang benar.
Kalau dalam kehidupan saudara banyak masalah, memang bisa karena saudara berdosa, bisa. Tapi kalau saudara introspeksi dan tidak ada yang salah, maka sangat mungkin itu dikarenakan pertama saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh, kedua saudara aktif menginjil atau aktif mendukung gereja yang memberitakan Injil atau hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Jadi saudara, memang memberitakan Injil itu berat ya. Saya tahu bahwa hidup saya ini penuh dengan penderitaan karena saya luar biasa banyak memberitakan Injil. Mungkin 50% dari khotbah saya atau lebih itu ada Injilnya. Dan banyak yang bukan cuma ada Injil, tapi betul-betul saya gali habis-habisan Injil itu dari segala macam sudut. Dan lalu kami menyebarkan habis-habisan. Dan bukan hanya saya yang menderita. Chandra ini mungkin yang paling mendukung dalam penyebaran. Yang mengupload ke web adalah Chandra. Syuting Chandra lagi, sekarang dibantu anaknya. Karena hari ini kita syuting 3 ya, satu masuk Facebook, satu streaming, satu handicap biasa nanti dimasukkan ke YouTube. Dan nanti yang mengupload ke YouTube Chandra lagi. Ada 2 orang lagi, Cahaya dan Indra, juga mendukung. Nah, Cahaya sekarang ada masalah sehingga tidak bisa dari Jerman, Indra yang gantikan. Dan ada lagi yang lain-lain. Semua yang dukung, saya kok yakin mesti dapat penderitaan. Tidak bisa enggak. Bahkan saudara di luar yang bukan jemaat saya, tapi dukung gereja ini melalui persembahan atau melalui doa atau melalui apapun, saudara pasti mendapatkan bagian serangan setan. Karena dia paling benci penginjilan. Dan dia akan serang orang yang injil atau yang mendukung penginjilan dan sebagainya. Jadi saudara, memang perintah untuk memberitakan Injil ini berat. Dan karena itu Tuhan tahu itu berat. Karena itu dia memberikan dalam ayat 20b ini janji penyertaan. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara mau memberitakan Injil, saudara harus tahu dan sadar setan akan serang. 2 pilihan. Wis gak campur-campur, tak ikut campur lah. Mending jauhi saja. Jadi Kristen biasa-biasa saja. Bisa. Setan tidak nyerang, mungkin tidak nyerang tahu teman. Tuhan yang ngamuk. Atau apalagi dengan adanya janji penyertaan ini, tidak peduli setan nyerang, aku akan terus menginjil, mendukung pemberitaan Injil. Yesus janji menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, lebih enak mundur lalu Tuhannya yang ngamuk, atau tetap memberitakan Injil dengan risiko diserang setan tapi disertai oleh Tuhan. Setan itu kuat, sangat kuat, sangat hebat, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus yang adalah juru selamat kita dan Tuhan kita. Dia adalah Tuhan Allah. Hanya dengan hembusan nafas dia bisa
Singkirkan setan. Kalau dia biarkan kita menderita, dia pasti punya tujuan baik untuk kita. Jadi saudara, jangan takut dalam menginjil. Dan jangan takut dalam mendukung penginjilan. Karena Tuhan Yesus sendiri beserta dengan saudara. Dan kalau sekalipun ada konflik, sekalipun ada penderitaan, teruslah memberitakan Injil. Teruslah mendukung pemberitaan Injil. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam sepanjang acara firman, pemberitaan dan penerimaan. Kami hari ini sudah belajar tentang amanat agung. Banyak hal. Dan tolong Tuhan supaya kami mau bukan sekedar menjadi pendengar dan pengerti, tapi pelaku. Dengan betul-betul memberitakan Injil, mendoakan orang-orang yang memberitakan Injil, mendukung gereja-gereja dan pendeta-pendeta yang memberitakan Injil. Dan sekalipun akan ada konflik dari setan atau orang-orang yang adalah anak-anak setan atau siapapun juga, tolong kami memandang kepada Engkau, percaya pada janji penyertaan-Mu Tuhan, dan tetap di tengah-tengah konflik apapun mati-matian memberitakan Injil. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.